Assalamualaikum, perkenalkan namaku Vira. Di usiaku yang tak lagi muda ini, aku memutuskan melanjut kuliah S1 di Universitas Juanda Bogor. Terlalu lama sebenarnya untuk kuliah lagi setelah lulus D3 Komunikasi IPB 2011. Namun, tidak ada kata terlambat dalam belajar dan mengemban ilmu. Yang terpenting, semangatku dan support dari orang-orang tersayang seperti suami, orang tua, bahkan mertua tak pernah padam. Sama halnya menulis. Tidak semua orang mempunyai bakat untuk menulis, terlebih menulis artikel opini. Dengan terus belajar, disertai kemauan yang penuh, seseorang pasti bisa menulis. Artikel merupakan tulisan lepas yang berisi opini seseorang untuk mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual dan atau kontroversial, dengan tujuan untuk memberitahu, untuk mempengaruhi dan meyakinkan, serta untuk menghibur khalayak pembaca. Menulis artikel opini dapat terdorong dari inginnya mengemukakan opini atau pendapat mengenai berita tertentu yang baru kita baca. Artikel opini merupakan jenis tulisan yang sempurna untuk membuat suaramu terdengar atau bahkan untuk menemukan suaramu sebagai seorang penulis. Lewat pembuatan artikel opini, kamu dapat menemukan tema tulisan, sebuah blog, atau bahkan satu buku. Bahkan ketika kamu nggak berpikiran untuk mempublikasikannya, artikel opini merupakan cara yang baik untuk mengatur pikiranmu serta melatih struktur berargumen. Meski dipublikasikan atau tidak merupakan pilihanmu, tidak ada yang salahnya untuk melatih diri sendiri untuk membuat artikel opini yang baik dan layak untuk diterbitkan. Hitung-hitung membuat artikel opini yang layak adalah latihan memoles tulisanmu dalam berganti jenis atau mengganti topik penulisanmu. Dalam video ini, Vira akan memberitahu beberapa hal yang harus diperhatikan untuk membuat artikel opini yang baik dan menarik. Selamat menyaksikan! Halo teman-teman, sedikit intro dari video Vira ini tentang tips membuat artikel opini. Nah, di penjelasan awal, Vira infokan bahwa artikel opini disebut tulisan lepas. Kenapa ya? Karena siapapun boleh menulis artikel dengan topik bebas sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing. Contohnya, anak SMA menulis tentang broken home atau tentang crazy rich yang tiba-tiba kayak mendadak yang lagi viral lewat trading itu. Selanjutnya, artikel yang ditulis tersebut tidak terikat dengan berita atau laporan tertentu. Ditulisnya boleh kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Maksudnya, tanggapan dari sebuah tulisan boleh sekali tanpa melihat itu sebuah berita atau laporan yang tidak up to date. Namun, boleh tidak up to date. Tapi membuat tulisan lepas atau artikel opini perlu menyesuaikan dengan isu atau pemberitaan fenomenal sebagai topik opini agar dapat diangkat dalam media massa. Bagaimana sih cara membuat artikel opini yang baik dan menarik? Yang pertama, jadilah penulis yang sangat beropini. Ketika membuat sebuah artikel opini, karaktermu yang hot-headed sangatlah berguna. Maksudnya pemarah gitu ya. Keras kepala mungkin ya. Jadi hindari menjadi terlalu sopan, bijaksana, atau diplomatis serta memberikan masing-masing sisi dari sebuah perkara dalam menulis. Sebuah argumen dalam kepenulisan artikel opini jauh lebih baik daripada sebuah diskusi. Oke. Yang kedua, sampaikan hubungan yang kuat dengan subjek pembicaraan. Saat kau merupakan seorang yang ahli dalam sebuah topik, tak masalah menggunakan kata ganti orang pertama untuk menekankan kuasamu terhadap subjek tersebut. Apalagi kalau cerita yang kamu alami secara personal, relevan, dan memiliki kebenaran yang universal.
Hanya saja pastikan benar kalau kamu memang punya kuasa atas topik tersebut. Contohnya, terkecuali kamu pernah berperang di jalur Gaza, kehilangan teman, atau identitas nasional di sana. Kamu nggak akan punya opini atau cerita yang dapat dijual dalam artikelmu. Jadi, jangan sekali-kali mengarang cerita ya, atau membuat artikel hanya dari asumsi yang belum tahu atau belum ditelusuri riset dan kebenarannya. Hati-hati loh. Yang ketiga, tak perlu takut dengan kontroversi. Jangan ragu untuk melawan opini yang populer, mengguncang pohon, atau menunjuk seseorang ketika menulis artikel opini. Jadilah seseorang yang pemberani dalam pendekatan tulisanmu. Dalam penulisan artikel jenis ini, tidak ada pembaca opini yang mau menulis sesuatu yang aman-aman saja. Dalam hal ini, persiapkan dirimu untuk menanggung resiko dan bertanggung jawab dengan artikel yang kamu buat. Kemudian yang keempat, berpikir secara strategis. Berargumenlah berdasarkan strategi. Ketika kamu menulis artikel opini, ketahui apa yang ingin kamu sampaikan dan jadikan sesuatu yang kamu angkat itu hal penting dengan bentukan persuasif. Apa itu persuasif? Yaitu mempengaruhi. Nah, bayangkan opinimu tengah disidang dan argumen yang kamu tulis dalam sebuah artikel opini haruslah mendapat simpati dari juri. Bagaimana caranya? Maka dari itu kita harus mempunyai strategi agar dalam sidang tersebut para juri mau beralih mendukung tentang pendapat kamu. Tapi harus kita ingat juga, tujuannya bukan hanya untuk mempengaruhi orang agar mengikuti pikiranmu. Jadi yang kamu lakukan adalah menjabarkan apa yang ada di pikiranmu dan mengapa kamu merasa perlu mempertahankan pemikiran tersebut. Benar-benar strategi yang harus dilakukan oleh seorang penulis artikel opini ya. Artikel opini yang persuasif dan provokatif memang punya garis tipis, namun tentu beda tujuannya. So, harus diingat ya. And then yang kelima, mulailah dengan sebuah ledakan. Mulailah tulisanmu dengan pertanyaan yang menarik dan lanjutkan dengan usaha untuk menjawab pertanyaan itu. Kamu juga bisa memulai tulisanmu dengan pernyataan yang powerful, kemudian dapat dilanjutkan dengan argumen-argumen untuk mempertahankannya. Selanjutnya yang keenam, jaga suaramu tetap konsisten. Tulisanmu dapat menjadi tulisan yang lucu atau penuh kemarahan, kebingungan, tulisan langsung, atau subversif. Gak ada batasannya, hanya saja pastikan kalau suaramu cocok dengan kepribadian tulisanmu dan tetap jaga konsisten. Tetap terus bahwa tulisan yang kamu buat itu benar-benar menjadi ciri khas dirimu. Meskipun topiknya apa saja, tetap kamu adalah kamu. Vira adalah Vira. Yang ketujuh, gunakan metafora untuk menyederhanakan ide-ide kompleks. Supaya mempermudah penyampaian maksudmu terhadap isu-isu yang cukup berat dan sulit, kamu bisa menggunakan metafora sebagai penyederhanaan. Pasti itu metafora? Perumpamaan. Nah, contohnya, kamu bisa mengatakan jika ledakan kependudukan dunia itu hampir mirip seperti ketika menambahkan satu lagi rombongan baru di Jakarta setiap bulan. Artinya memang perumpamaan yang disamakan dengan yang sesungguhnya.
Dengan demikian, pembacamu akan mendapat gambaran yang lebih jelas mengenai motivasimu menulis artikel opini tersebut. Cukup bisa menarik perhatian pembaca ya. Dan yang terakhir teman-teman, jangan mengomentari komentar yang lain. Apa sih maksudnya? Ketika kamu merasa kurang sependapat dengan artikel opini orang lain dalam sebuah surat kabar atau media manapun, dan kamu ingin membalas opini tersebut, ketahuilah, belum tentu editor akan menerbitkannya dalam media tersebut. Lebih jauh lagi, sebuah keluhan yang ditunjukkan kepada satu film, buku, drama, atau serial televisi bukanlah artikel opini, melainkan sebuah review atau artikel ulasan. So, jangan ya mengomentari komentar yang lain. Cukup kita konsisten dengan tulisan kita dan buat semenarik mungkin. Demikian beberapa hal yang harus kamu perhatikan untuk membuat artikel opini yang baik dan menarik, serta yang penting layak untuk diterbitkan. Sudah siap kamu membuat artikel opini? Lebih baik baru memulai daripada tidak sama sekali. Yuk, kita coba. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang menyaksikannya. Dan demikian saya ucapkan terima kasih kepada ibu dosen saya yang cantik, Ibu Maria Fitriah SOS MSI, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat mengemukakan informasi tentang cara menulis artikel opini yang baik dan menarik. Melalui tugas mata kuliah ini, saya sampaikan kepada seluruh teman-teman yang menonton melalui YouTube channel saya. Dan khususnya untuk teman-teman yang berada di Prodi Komunikasi kelas eksekutif Fakultas Fisip Universitas Juanda Bogor. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada tutur kata dan informasi yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy, and happy always. Thank you. Bye.